Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kalau demikian cara menyanyi, mestinya kan kudus itu dinyanyikan secara hidup, secara meriah. Nah, kalau kudusnya dinyanyikan seperti itu, bagaimana orang tidak akan mengalami kebosanan? Ini poin ini khusus untuk para petugas dan pelayan misa. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Sebagai orang Katolik, pernahkah Anda mendengar keluhan seperti ini? Merasa bahwa misa terlalu lama, atau mungkin jangan-jangan Anda juga orang yang pernah mengeluh mengapa misa terlalu lama. Nah, saudara-saudara, di kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hal yang kadang-kadang terjadi di dalam gereja. Ada suara-suara umat yang mengatakan mengapa misanya terlalu lama. Tetapi saya mau tanya saudara-saudara, benarkah misanya yang terlalu lama atau Anda yang tidak siap mengikuti misa? Jangan-jangan justru masalahnya ada pada Anda, bukan pada misanya. Di dalam video ini kita akan membahas adakah hal-hal yang membuat umat merasakan bahwa misa itu terlalu lama. Mari kita lihat saudara-saudara satu persatu. Poin yang pertama, yang kadang-kadang membuat umat merasa misa terlalu lama bukan pada misanya sebenarnya, tetapi kurangnya pemahaman umat tentang makna misa kudus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya tanyakan tadi, jangan-jangan justru Anda yang bermasalah sehingga Anda mengeluh mengapa misanya terlalu lama, padahal Anda yang tidak konsentrasi mengikuti misa. Lihat ini, poin ini. Kurang pemahaman umat tentang makna misa. Banyak umat menghadiri misa dengan pemahaman yang sangat dangkal tentang misa. Apa yang dia ketahui hanyalah sebatas kulit-kulit luarnya. Tidak ada pendalaman, tidak ada permenungan tentang makna yang dialami ketika mengikuti perayaan misa. Itulah sebabnya dia mengalami kebosanan kapan misanya selesai. Karena tidak paham, misa terasa seperti ritual kosong dan membosankan. Ketika orang tidak paham misa, apa maknanya mulai dari ritus pembukaan, kemudian ada bacaan, kemudian ada ekaristi, dan seterusnya, doa syukur agung, dan seharusnya tak satu pun di antara itu yang dia pahami betul apa maknanya, untuk apa itu dilakukan. Ya wajar saja apabila Anda merasa bahwa misanya terlalu lama. Pertanyaan refleksi untuk Anda, apakah Anda sungguh-sungguh mengerti apa yang terjadi di dalam misa kudus? Kalau Anda sungguh mengerti, maka misa tidak akan terasa lama. Kadang-kadang kita merasa, ternyata sudah mau selesai misalnya. Padahal saya baru merasa bahwa baru saja dimulai. Itu kalau kita memang betul-betul menghayati tiap bagian-bagian dari misa sehingga tidak terasa sudah hampir selesai. Tetapi ketika kita tidak menghayati bagian-bagian dari misa, ya wajar saja itu kesannya membosankan. Nah, sekarang apabila Anda termasuk pada poin yang pertama ini, langkah konkret apa yang dapat Anda lakukan untuk supaya misa tidak membosankan bagi Anda? 1. Ikuti pendalaman iman atau sharing-sharing tentang makna misa. Ada banyak sekali sumber-sumber di YouTube yang menjelaskan tentang makna misa sebagai puncak perayaan iman bagi orang-orang atau umat di gereja Katolik. Pelajari, nonton, supaya Anda paham untuk apa orang pergi misa dan supaya misa menjadi tidak membosankan bahkan menyenangkan bagi Anda. 2. Bacalah buku-buku atau artikel tentang misa sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Saya kira ini adalah pilihan yang lain saudara-saudara. Di paroki ada banyak buku-buku yang biasa dijual. Berkorbanlah sedikit, belilah buku-buku tentang misa, pelajari apa maksudnya diadakan misa, sehingga bagian-bagian dari misa dapat Anda pahami, sehingga misa tidak membosankan bagi Anda. 2. Orang yang datang ke gereja tetapi fokus pada hal-hal duniawi dan terburu-buru, sehingga misa terasa membosankan. Umat datang ke gereja tetapi pikiran sibuk dengan urusan dunia.
pekerjaan, makan siang, makan malam, belanja, atau jadwal lain. Misa harus cepat selesai karena para pembeli sudah antri di depan toko misalnya. Nah, untuk hal ini yang biasa saya sebut saudara-saudara, tubuhnya ada di gereja, tetapi pikirannya ada di luar gereja. Entah kemana pikirannya melayang-melayang, tidak sedang berada di gereja. Pertanyaan refleksi saya untuk Anda, apakah Anda menempatkan Tuhan di urutan pertama di dalam hidupmu? Ataukah hanya sekedar formalitas? Kalau hanya sekedar formalitas, maka misa pada setiap hari-hari raya seperti hari Minggu itu hanya dianggap sebagai kewajiban yang harus dilunasi, hutang yang harus dilunasi, tanpa membawa apa-apa dari sisi rohani ketika kita pulang dari gereja. Nah, untuk hal ini, apa langkah-langkah yang dapat Anda tempuh supaya Anda bisa fokus pada misa, bukan fokus pada hal-hal duniawi ketika mengikuti misa? Apa yang harus Anda lakukan? 1. Datanglah lebih awal agar bisa menenangkan hati dan pikiran Anda. Ingat, datang terlambat, terburu-buru, itu membuat suasana hati tidak nyaman. Langsung tidak nyaman perasaan. Apalagi masuk ke dalam gereja, orang semua lagi kusyuknya berdoa, lalu tiba-tiba ada tak tok masuk ke dalam gereja. Itu sangat mengganggu dan saya pikir Anda sendiri pun akan terganggu dengan suasana seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara, diharapkan Anda sudah duduk manis di dalam gereja ketika lagu iringan masuk dinyanyikan. Itu supaya Anda tenang dalam mengikuti misa. Matikan ponsel ketika berada di dalam gereja. Gereja, misa adalah waktu perjumpaan untuk Tuhan. Singkirkan semua yang dapat mengganggu Anda. Ada yang mengatakan cukup di silent saja atau digetarkan saja. Itu pun sangat mengganggu saudara-saudara. Ketika Anda misalnya laki-laki atau Anda pegang ke HP-nya, lalu misalnya ketika sedang konsekrasi Anda pegang HP lalu tiba-tiba ini bergetar, mau tidak mau Anda pasti terganggu. Maka sebaiknya dimatikan, di-off-kan saja HP-nya ketika kita sedang mengikuti misa saudara-saudara. Poin yang ketiga, aturlah jadwal hari Minggu. Berikan prioritas pada misa. Ingatlah, misa harus menjadi pemikiran utama sebelum Anda memikirkan hal-hal lain, terutama pada hari Sabtu sore ataupun hari Minggu sampai sore harinya. Dengan demikian saudara-saudara, Anda bisa fokus mengikuti misa ketimbang fokus pada hal-hal duniawi. Mari kita lihat di poin yang ketiga. Apalagi yang membuat kesan misa terasa membosankan? Umat tidak terlibat secara aktif di dalam misa. Umat hanya duduk dan datang sebagai penonton misa. Misa seolah-olah sebagai pertunjukan dan mereka kehilangan makna dan merasa bosan. Diam-diam saja. Ketika orang bersama-sama saya mengaku, ya diam saja. Ketika orang sama-sama berdoa, Bapa kami, diam saja. Bagaimana mungkin tidak membosankan kalau kita tidak aktif? Lalu pertanyaannya, mengapa tidak aktif? Karena kita tidak konsentrasi. Pusat perhatian kita tidak ada pada misa, tetapi pada tempat yang lain yang ada di luar sana, saudara-saudara. Pikiran kita sedang melayang-layang. Liturgi menuntut partisipasi aktif, menyanyi, bernyanyi, berdoa, mendengarkan, dan merespon. Saran saya seperti ini saudara-saudara, cobalah satu kali saja. Apabila Anda merasakan misa terlalu lama, coba sekali ini saja. Mulai dari lagu pembukaan, resapi apa yang sedang terjadi. Mulai dari pastor membuat tanda salib, resapi, dengarkan baik-baik. Ikuti kata-katanya di dalam hati. Renungkan kata-katanya di dalam hati. Saya yakin kalau Anda demikian aktif mengikuti di dalam hati, apapun yang terjadi dalam misa, misanya tidak akan membosankan saudara-saudara. Pertanyaan refleksi, apakah Anda ikut terlibat secara aktif dan sadar di dalam setiap bagian misa? Ataukah justru Anda sebagai penonton?
Kalau sampai saat ini Anda masih sebagai penonton, kembalilah ke jalan yang benar. Supaya apa? Supaya misa tidak membosankan bagi Anda. Berikan respon Anda. Jawab apabila Anda harus menjawab, menyanyi apabila Anda harus menyanyi bersama dengan umat yang lain. Nah, dalam keadaan demikian, apa langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki agar dapat terlibat secara aktif? 1. Ikutlah bernyanyi dan menjawab doa yang harus dijawab secara bersama-sama dengan umat yang lain. Lagu pembukaan, lagu bacaan, lagu persembahan apabila dinyanyikan oleh umat, lagu komuni, dan seterusnya. Ikutlah bernyanyi. Di samping Anda ikut bernyanyi, resapi kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut sehingga Anda ada hal yang masuk ke dalam hati Anda sehingga Anda merasa tidak bosan. Yang kedua, latih konsentrasi Anda di dalam setiap bagian misa. Sadari saudara-saudara, sekarang kita sedang ada di dalam doa kolektan. Sekarang kita sedang berada di dalam bacaan pertama. Sekarang kita sedang mengikuti nyanyian Mazmur. Sekarang kita sedang berada dalam suasana konsekrasi. Setiap bagian-bagian mohon Anda untuk konsentrasi pada bagian itu sehingga Anda dapat terlibat secara langsung di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Untuk hal ini biasanya disediakan teks misa yang dapat Anda ikuti, dapat Anda baca ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Poin yang ketiga, berdoa pribadi. Mintalah bantuan Roh Kudus untuk membuka hati Anda supaya Anda bisa konsentrasi pada saat mengikuti misa. Pilihan yang lain saudara-saudara, kalau di samping gereja ada Gua Maria, saya sarankan kepada Anda supaya Anda bisa konsentrasi di dalam misa, datanglah kepada Bunda Maria. Bunda Maria, tolonglah saya kadang-kadang tidak konsentrasi kepada misa. Saya hari ini ada hal-hal duniawi yang agak mengganggu perasaan saya, pikiran saya. Tolong Bunda Maria, bantulah saya, berdoalah bersama saya, doakanlah saya supaya saya bisa konsentrasi mengikuti misa pada hari ini. Selesai itu, Anda masuk ke dalam gereja, siap untuk mengikuti misa dengan penuh konsentrasi, dan misanya tidak akan terasa lama. Poin yang keempat, apalagi yang membuat kadang-kadang misa terasa lama? Umat tidak terbiasa duduk tenang dalam kehadiran Allah atau di dalam keheningan. Budaya zaman sekarang ini sangat terburu-buru dan serba instan. Kalau perlu misalnya 30 menit saja. Kalau perlu misalnya tidak usah sampai 1 jam. Itulah budaya instan. Saya tidak setuju dengan misa yang dipotong-potong. Semuanya serba dipotong. Gara-gara mengikuti selera umat yang serba instan. Saya tidak setuju dengan pastor yang memotong bagian-bagian tertentu yang seharusnya ada gara-gara harus mengikuti selera umat. Pertanyaan refleksi untuk hal ini. Apakah aku menghargai keheningan sebagai waktu berharga bersama Tuhan? Apabila Anda selalu gelisah, tanyakanlah kepada hatimu. Apakah dengan demikian Anda menghargai perjumpaan Anda dengan Tuhan atau malah sebaliknya Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati Anda? Langkah konkretnya adalah latih keheningan pribadi. Duduk, berdoalah, heninglah barang beberapa menit. Jangan buru-buru keluar dari gereja setelah misa. Duduk-duduklah sebentar di dalamnya. Perhatikan segala sesuatu. Ternyata begini ketika misa selesai, dan seterusnya. Resapkan apa sabda Tuhan yang baru Anda dengarkan pada misa tersebut. Poin yang ketiga, ubah pola pikir Anda. Misa bukan buang waktu tetapi investasi rohani. Ubah pola pikir itu. Bukan buang waktu tetapi investasi rohani Anda sebagai umat Allah. Poin yang kelima, homili kurang mengena dan terlalu panjang. Nah, ini masalahnya pada Bapak Pastor. Memang patut diakui bahwa kebanyakan Bapak Pastor tidak sehebat, tidak selucu dengan para pendeta. Tetapi saya juga patut mengangkat jempol bahwa kebanyakan pastor dapat menyampaikan khotbah dengan sangat-sangat bagus dan menarik.
Walaupun tidak harus heboh-heboh saudara-saudara, walaupun tidak harus lucu-lucuan saudara-saudara, tetapi kalau khotbah itu disampaikan, homili itu disampaikan secara tepat, maka umat tidak akan merasa lama, tidak akan merasa jenuh sekalipun itu agak lama. Bila terlalu panjang dan tidak terstruktur, ini kadang-kadang lompat sana, lompat sini. Karena kalau lompat sana, lompat sini, itu akan membuat umat merasa jenuh dan bosan. Kapan pastor selesai homilinya? Pertanyaan refleksinya adalah, apakah aku berusaha mendengarkan homili secara terbuka atau sudah menutup hati sejak awal? Pastor ini lagi yang memimpin misa. Saya tidak suka homilinya. Tidak bagus homilinya. Nah, dengan demikian sejak awal kita sudah pasang benteng dan kita tidak akan terlibat di dalam misa. Oke lah, homilinya mungkin tidak nyaman, mungkin kurang nyaman bagi Anda, mungkin kurang jelas bagi Anda homilinya. Tetapi pada bagian-bagian lain Anda masih bisa mengikuti secara hikmat bersama-sama dengan umat yang lain. Apa langkah konkret yang dapat Anda tempuh? Kalau pastornya membosankan dalam homili, doakan pastor, doakan imam supaya dia diterangi oleh Roh Kudus supaya dapat memberi homili dengan bagus sesuai dengan harapan-harapan umat. Poin yang kedua, sebagai imam atau petugas pastoral, memang juga semestinya pastor mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi menurut saya, saudara-saudara, semua para pastor ini sudah mempersiapkan ini secara sungguh-sungguh. Hanya saja kadang-kadang kita masing-masing punya selera. Saya sukanya yang lucu-lucu, yang sana sukanya yang reflektif, yang sana sukanya yang ilmiah misalnya, dan seterusnya. Selera umat itu tidak akan pernah sama dalam merespon tentang homili yang diberikan oleh Bapak Pastor. Maka wajar apabila ada satu dua yang merasa misanya terlalu panjang. Bila memungkinkan hadir dalam misa yang imamnya dikenal menyampaikan homili yang membangun iman. Nah, dalam hal ini, apabila Anda tidak terlalu pas dengan cara berhomilinya pastor di gereja ini, sekali-sekali Anda boleh gereja di tempat lain. Tidak ada larangan, saudara-saudara, tidak ada masalah. Yang penting Anda tidak pindah paroki di mana Anda di paroki ini lalu mendaftar di paroki sana lah. Itu yang tidak benar kalau seperti itu, saudara-saudara. Poin yang keenam, petugas yang kaku, monoton, kurang hidup. Jika perayaan misa dibawakan secara monoton, misalnya tanpa ekspresi, tanpa penghayatan, nyanyian atau doa, umat bisa cepat jenuh. Lagu-lagunya sangat membosankan. Loyo sekali lagu-lagunya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kalau demikian cara menyanyi, mestinya kan kudus itu dinyanyikan secara hidup, secara meriah. Nah, kalau kudusnya dinyanyikan seperti itu, bagaimana orang tidak akan mengalami kebosanan? Ini poin ini khusus untuk para petugas dan pelayan misa. Misa harus menjadi perayaan yang hidup sehingga berkenan bagi umat. Pertanyaan refleksinya, apakah aku melihat misa sebagai pesta rohani atau hanya sebagai kewajiban mingguan? Idealnya saudara-saudara, misa adalah pesta rohani, perayaan puncak perayaan iman umat Katolik. Apa langkah yang dapat ditempuh adalah latihan kor, perbaiki para petugas, latihan para petugas, imam, diakon, prodiakon bisa memperhatikan dinamika liturgi, jeda, intonasi, dan ekspresi iman. Termasuk juga para pastor, termasuk para lektor yang membaca, dan petugas mazmur yang menyanyikan mazmur. Poin yang ketiga, libatkan umat muda atau kelompok kategorial untuk mendukung misa lebih hidup. Tapi satu catatan saudara-saudara, ingat, walaupun bagian-bagian tertentu dari misa dapat dibuat menjadi lebih hidup, tapi tidak serta-merta semua bagian dari misa harus dikatakan harus hidup dan seterusnya. Contoh, ketika kita konsekrasi adalah tidak mungkin apabila dikatakan bagian ini harus kelihatan hidup, saudara-saudara. No, itu adalah suasana hening. Jadi untuk poin ini, perbaiki bagian-bagian yang seharusnya diperbaiki, tetapi untuk bagian-bagian tertentu tidak perlu dibawa-bawa ke dalamnya.
Poin yang ketujuh, misa memang lebih panjang pada perayaan-perayaan tertentu. Ya, ini wajar saudara-saudara. Nah, untuk hal ini mesti dijelaskan kepada umat bahwa misa untuk Natal, Paskah, dan seterusnya, pesta-pesta yang lain, misalnya ada baptisan dan seterusnya, itu memang semestinya lama. Ini juga harus disadari oleh umat supaya mengetahui bahwa ya misa-misa tertentu memang waktunya bisa lebih panjang daripada misa yang biasanya. Mengapa perlu edukasi kepada umat? Karena umat yang tidak paham akan merasa bahwa kalau dia tidak tahu konteksnya, dia akan merasa bosan. Maka, edukasi kepada umat melalui pengumuman itu sangat penting. Imam bisa menjelaskan mengapa misa lebih panjang. Umat belajar bersikap sabar dan terbuka dalam perayaan liturgi yang lebih meriah. Nah, saudara-saudara, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda tidak lagi bosan mengikuti misa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.